Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Eee, kita akan melanjutkan ya, kisi-kisi UAS kita gitu ya sebelum kita melakukan UAS gitu. Eee, ada sebenarnya ada 2 yang mau saya share, 2 siklus ya, 2 materi untuk saya share itu. Pertama adalah, eee siklus geotermal, ya kan. Kemudian yang kedua adalah siklus reheating gitu ya. Menurut saya sih itu penting juga untuk kita pelajari kan ya. Secara overall yang kemarin saya sudah sampaikan di, apa namanya, dalam bentuk rekaman itu ya, tentang masalah renewable energy itu sebenarnya hanya general purpose saja, ya hanya sebagai introduction buat teman-teman saja. Namun kalau bagian yang memang fundamentalnya ya ini, bagian di, bagaimana cara menghitung efisiensi, bagaimana memahami siklus Rankine atau siklus, eee, geotermal ya kan, karena ini masih berkaitan dengan apa namanya, konversi energinya gitu ya. Nah baik, eee, ini adalah salah satu, contoh siklus geotermal begitu ya, siklus geotermal. Di rekaman, di materi yang pernah kita pelajari sebelumnya begitu ya, bahwa geotermal itu sangat tergantung ya dengan, keadaan dari fluida kerja yang dihasilkan dari sumur. Nah, karena sangat tergantung dari keadaan fluida dari sumur itu, jadi nanti, siklus, geotermal itu bisa berubah-ubah. Ada yang pertama, misal untuk dengan apa namanya, untuk dengan gas keluaran dari sumur itu misalnya kering, fasenya itulah superheat begitu ya. Nah, ini sangat menguntungkan gitu ya. Pertama dari sisi energinya, kemudian yang kedua adalah dari sisi, eee, equipment yang akan dipakai. Karena ya sederhana, kalau superheat seperti yang kita sudah pelajari pada siklus Rankine, itu bisa langsung kita masukkan ke dalam turbin. Nah, itu sangat menguntungkan sekali. Jadi ketika apa namanya, fluida dari sumur itu dalam bentuknya superheat, kita masukkan ke dalam turbin langsung, dia akan bisa langsung menggerakkan turbin. Nah, definisi superheat itu artinya ya fluidanya itu dalam keadaan gas dan kering gitu ya. Kering itu dalam definisinya tidak ada lagi, eee, pertama tidak ada fase campuran liquidnya, kemudian yang kedua ketika dia mengalami pendinginan sedikit atau mengalami penurunan tekanan sedikit atau mengalami, eee apa namanya, kekurangan suhu sedikit aja, itu tidak berubah fasenya. Nah, itu definisi dari kering gitu ya, X-nya sama dengan satu. Lain halnya, gambar di pen aja deh. Lain halnya ketika, fase sumur ya, fluida dari sumurnya itu adalah mikstur atau, eee, ini gini ya, masih ingat kan ya? Kalau superheat sini sangat menguntungkan, sangat mudah sekali. Ini adalah dalam keadaan superheat, ya mudah. Ada juga fase ketika dia saturated gas gitu ya, saturated gas. Nah, saturated gas kalau dari, siklus geothermal kemarin itu kan pertama ada yang langsung digunakan ke turbin, ya ini mungkin, saya buka dulu deh, biar lupa juga. Geothermal.
macam siklusnya ini saya juga lupa ya, sebentar. Ah, nih, sistem uap kering, ya itu yang saya sudah sebutkan, heeh. Nah, ini yang untuk uap kering, jadi steam yang keluar dari sumur bisa langsung masuk ke turbin. Pasti keluar dari turbin ya bentuknya 2 fase, ya kan. Karena dia udah selain karena penurunan tekanan dan penurunan suhu begitu ya, setelah menabrak suhu turbin, lalu didinginkan kembali sampai dia dalam keadaan saturated liquid, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, diinjeksikan ke dalam sumur, itu yang sangat menguntungkan ya. Ada juga, nah ini, ya kan, ada juga keadaan dalam keadaan selain daripada keadaan superheat gitu ya, bisa dalam keadaan campuran, mikstur ya, atau bisa dalam keadaan kompres liquid gitu ya, atau subcool. Nah, ini bisa menggunakan konsep yang seperti ini. Nah, kalau konsep yang seperti ini akan saya jelaskan di pertemuan kali ini. Ya, kita akan mencoba menghitung entalpi dan lain sebagainya. Kemudian nah kalau yang ini adalah siklus biner ya, biner. Jadi yang kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin itu bukan dari fluida dari sumur ya, tapi dia menggunakan siklus lain begitu ya. Siklus lain, ah, fluida panas dari sumur hanya digunakan untuk sebagai pemanasnya, ini sebagai boilernya di sini. Nah, ini kalau memang pertama ya suhunya itu sedikit ya, kecil ya, suhunya tidak terlalu tinggi, kita bisa gunakan konsep seperti ini. Atau energinya tidak begitu besar, ya kita bisa gunakan seperti ini. Tapi kalau masih dia dalam keadaan apapun lah ya, campuran atau kompres liquid atau mixture atau kompres liquid atau saturasi liquid, saturasi gas, asal dia masih suhunya tinggi, ini bisa kita manfaatkan dengan seperti ini. Apa sih yang dilakukan di sini ya? Pertama, ya kan, eee, misal dia dalam keadaan campuran ya, dalam keadaan campuran. Nah, ketika dalam keadaan campuran, fluida dari sumur, dia langsung bisa dipisahkan gitu ya. Dia langsung bisa dipisahkan, sehingga yang gas akan, menuju ke turbin, sedangkan kalau yang liquid, dia akan mau diinjeksikan lagi ke perut bumi. Nah, ini yang kalau dalam keadaan mixture. Tapi kalau misal dia dalam keadaan, dalam keadaan subcool, fase fase fluida ini dalam keadaan subcool, nah ini harus dibutuhkan flashing tank gitu ya, flashing tank. Kalau dalam keadaan subcool kan dia murni, murni cairan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan mirip kan ya dengan, eee, nah, ini sebenarnya sangat mirip sekali gitu ya. Ini ada separator ya, kemudian dipisahkan masuk ke steam turbine, ke turbin, kemudian nah ini sama aja. Perbedaannya di sini ada flash chamber ya, flash chamber atau flashing tank ini ya. Nah, flash chamber ini digunakan hanya untuk, keadaan ya tujuannya adalah menurunkan tekanan. Kalau efek dari penurunan tekanan, ya pastinya akan terjadi penurunan titik didih. Nah, efek dari penurunan titik didih inilah yang mengakibatkan adanya fasenya itu ada gasnya nanti. Jadi gini, kalau untuk yang flash chamber ini digunakan, ketika
fluida dari sumurnya itu adalah dalam keadaan subcool, seperti contoh kasus yang di soal ini ya. Jadi begini, ini adalah kubah air kan, dia dikatakan, di contoh kasus soal ya, ini dia dalam keadaan pertama, soal ini dihapus saja. Oke, di soal ini diberi bahwa keadaan steam dari sumur ya, yaitu dalam keadaan saturated liquid, ya kan. Tapi tekanannya ini tinggi, bentar, tekanannya ini tinggi, ini berapa? Oh, nggak dikasih tahu. Suhunya tinggi, 230 derajat Celcius. Sini ya, ini 230 derajat Celcius. Nah nah permasalahannya adalah kalau kita mau menggunakan ini langsung ke dalam turbin, ya nggak bisa kan, karena fasenya dia itu liquid gitu kan, fasenya liquid, itu yang pertama. Nah, kita harus menghasilkan gas agar bisa dimasukkan ke dalam turbin gitu. Gimana caranya? Ya kan? Caranya kalau di sini ya kalau yang ditawarkan di sini, bentar ini, nah dia itu bisa dimasukkan ke dalam flashing chamber. Flashing chamber itu gunanya apa sih? Kan kita masih ingat ya, ini adalah garis tekanan ya untuk suhu 230 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat ya suhu didihnya ada 230 derajat Celcius, tekanannya kita tahu nanti di steam table. Gitu ya, P-nya berapa. Kita bisa kalau di soal kita bisa akan menurunkan tekanan kan ya. Kalau di soal itu adalah 500 kPa. 500 kPa gitu kan. Iya, di sini. Hmm. Oh, prosesnya tuh dimasukkan ke flashing chamber tujuannya adalah menurunkan tekanan sampai dia tekanannya 500 kPa. Ini, ya kan? Dengan adanya penurunan tekanan begini gitu ya kan? Dan proses dari satu ke 2 itu kita asumsikan dia isoentalpi gitu ya, isoentalpi. Sebenarnya proses satu ke 2 ini yang mirip dengan proses di expansion valve. Jadi ini dia dimasukkan ke dalam katup throttling gitu ya. Throttling itu artinya ya ada valve dengan ukuran yang dia itu, mengubah diameter ukuran menjadi lebih kecil gitu ya, throttling valve gitu ya. Nah, ini adalah titik satu, kemudian di sini adalah titik 2, ya kan. Ini asumsikan bahwa dia dalam keadaan ideal, artinya pertama di sini, tidak ada transfer energi dari mana? Dari pipa ke lingkungan ya, ke lingkungan. Jadi benar-benar sangat diisolasi sempurna, gitu kan ya. Sangat ideal, walaupun kasusnya ya pasti ada bocoran panas ya keluar gitu ya. Nah, energi yang ada di titik satu itu kan ada energi apa? Energi entalpi saja kan ya, H1. Energi internal dan energi aliran. Kemudian energi di titik 2 ya H2. Nah, kenapa harus keadaannya isoentalpi? Ya karena ingin menjaga total energi di titik satu
sama dengan energi di titik 2 gitu ya. Jadi ini harus isoentalpi. Iya dong, kan total di energi satu dia ada energi internal, satu, kemudian ada energi aliran, ya kan? Kemudian, di titik 2 di sini sama juga gitu ya. Mmm, ini kan kesetimbangan energi ya. Nah, keadaannya isoentalpi artinya dia sangat ideal ya. Jadi makanya eee, energi total di titik satu akan sama dengan energi total. Jadi kemarin ada mahasiswa yang tanya, "Kenapa harus isoentalpi?" Ya karena ini tujuannya adalah menjaga kekekalan energi dalam keadaan ideal. Misal ada energi keluar yang bocor keluar gitu ya, nanti di sini ditambahkan di ininya ada telos. Misal ya kalau tadi ada apa namanya, ada kebocoran keluar, tapi nanti ini hubungannya jadi tidak isoentalpi lagi. Nah, isoentalpi ini digunakan sebagai pendekatan sangat-sangat ideal. Jadi H1 akan sama dengan H2, gitu kan ya. Nah, karena penurunan tekanan, makanya, yang tadinya fasenya dia adalah saturated liquid, ke titik 2 dia apa tuh, jadi mixture ya kan. Jadi nilai, eee, X di titik 2 itu ada gitu ya. Nah, karena nilai X di titik 2 ini ada, makanya ada steam di situ. Nah, dari keadaan steam inilah, ini yang dimanfaatkan ke dalam turbin, dimasukkan ke dalam turbin. Ini titik mana nih, titik 3 ya. Nah, yang titik 3, mungkin saya akan copy aja sini, nggak bolak-balik. Nah, ini sih, nah, kelihatan. Nah, setelah dia berubah ya menjadi mixture di titik 2 gitu kan ya, 2 ini ya kan, baru dia dimasukkan ke dalam separator, ya kan, separator. Separator dan terpisah nih, yang steam dia akan di titik sini, 3, iya. Nah, ada pergeseran dari titik 2 ke titik 3 itu nilai X-nya. Ingat kan ya kalau yang di bawah ini kan X ya. Kenapa ada pergeseran dari titik 2 yang tadinya X-nya itu tidak satu ya kan di sini. Kemudian di titik 3 di sini X-nya menjadi satu. Kenapa? Ya karena dia sudah diseparasi, sudah dipisahkan betul ya. Separasi kan tugasnya adalah memisahkan yang kalau ke arah sini bentuknya gas semua ke atas yang ke titik 3. Sedangkan di titik 6 dia ya murni menjadi liquid semua gitu ya. Jadi nanti ini 6 sini 6, itu 6, 6 terpisah nih. Ini pemisahan di sini. 6, kemudian nanti di titik 5 harusnya sih nggak di sini. Ya bolehlah kecil. Kan ya. Kemudian nanti ini dimasukkan lagi ke dalam sumur di sini. 3, 4, nah, di sini. Jadi
Di titik 2 ini kan dia punya nilai X, ya kan, akibat karena flashing chamber ini, ya kan. Kemudian dimasukkan ke dalam separator. Nah, separator ini memisahkan, eee, gas ke atas, keseluruhannya ke atas, sehingga ini jadi ada pergeseran nilai X titik 2, sehingga nanti nilai X titik 3 itu menjadi satu ya, satu. Ya, ini keadaannya superheat pastinya. Kemudian dimasukkan ke dalam turbin, dan dari turbin inilah dia dilanjutkan ke dalam kondenser lagi. Kenapa terjadi pergeseran nilai X di titik 2 ya karena kan separator kan memisahkan ya. Memisahkan semuanya dalam bentuk gas itu ke arah 3. Berarti kan X-nya menjadi satu gitu ya. X-nya menjadi satu. Jadi otomatis X-nya harus satu gitu ya. Entah dia dalam keadaan saturated gas atau dalam keadaan superheat. Nah, di sini dia dalam keadaan superheat, ya kan. Nah, kalau di soal ini sudah ada 500 kPa, tekanannya di sini yang atas itu 230 dan di titik 4 gitu ya, titik 4, hmm, di soal itu diminta bahwa nilai X di titik 4 ini ya, adalah 10%. Sorry, ini steam lift the turbine pada tekanan 10 kPa. Berarti di sini steam lift turbine pada tekanan 10 kPa. Berarti nanti di titik 4 ini dia itu saya geser dulu. Delete, kemudian hmm, nah delete kan ya. Ini adalah 10 kPa. 10 kPa. 10 kPa dan nilai. Nah, ini dikatakan bahwa nih, the steam lift turbine pada 10 kPa dengan moisture content adalah 10%. Artinya kandungan 10%-nya itu adalah kandungan yang dimiliki oleh liquid, ya kan? 10%. Dan nanti berarti nilai kandungan gasnya berapa gitu kan? Kandungan gasnya ya tinggal kita kurangi aja. 100 dikurangi 10%. 100% kurang 10% jadi nilai X4, nah kan ini adalah 90% atau sama dengan 0,9. Bukan ya. X4 adalah 0,9%. Nah, ini yang ditanya adalah berapakah eh, kerja turbin gitu ya, W turbin. W turbin itu kan gampang aja ya. Kalau dari sini kan kita lihat ini W spesifik turbin dulu deh. H3 kurangi H. Nah, ya H4 mudah ya diketahui, H4, H3 yang sulit, ya kan. Kita asumsikan bahwa 3 dan 4 ini adalah S3 sama dengan S4. Karena dia dalam keadaan isoentropi gitu ya. Ideal lah kapan gitu. Ya kan S3 akan sama dengan S4. Nah, untuk mencari nilai H4 ya, H4 itu kan dalam keadaan mixture. Kenapa? Karena dia punya nilai X4 0,9 gitu ya. Ya kan?
Jadi untuk mencari H4 mudah aja karena kita sudah mengetahui quality, eee, gasnya di titik 4 ya tinggal kita cari aja H4 sama dengan Hf ditambah X Hg kurangi Hf pada tekanan 10 kPa. Heeh, 10 kPa. 10 kPa. Nilai X4 nih kita sudah tahu nih, ya kan. Kita udah tahu, Hf sudah tahu, Hg, Hf juga kita tahu pada tekanan 10 kPa. Bagaimana kita jadi ya kita hitung aja di sini. Oke. Sini ada nggak steam table? Steam table? Nggak ada ya. Nah, langsung saja kita cari 10 kPa. Nah, ini 10 kPa, ya kan. 10 kPa, Hf-nya 191,81. Nah, ini 191,81. Ini 191,81. Lihat di mana ya? Dilihat dari sini. Ya, 10 kPa. Kita kasih warna kuning aja. Nah, ini highlight. Hf-nya 191,81, Hfg-nya 2392,1. Nah, mudah saja ditambah 0,9 dikali dengan siapa? 2392,1. 2392,1. Nah, ini tolong 4 itulah. Jadi H4 dapat, ya kan? Lalu, H4 sudah dapat, kita akan mencari nilai H3. Nah, H3 ini kita tuh nggak bisa langsung tahu ya kenapa. Coba kita lihat di steam table lagi. Dia pertama keadaan superheat dengan tekanan 500 kPa. Nah, 500 kPa berarti ini ya 0,005 ya kan megapascal. Nah, kita mau mencari nilai H3. Nah, gimana cara nilai H3? Kita nggak tahu suhunya berapa di sini. Ya kan kalau superheated water kan kita butuh dua minimal. Pertama tekanan, kemudian kita butuh properties lain. Misal suhu, ya kan suhunya berapa? Ketahui karena kita mau mencari nilai H3. Nggak tahu gimana caranya. Oke, ya pertama kita cari tahu dulu properties lain yang dimiliki oleh titik 3 ini. Ya, yang pertama ini S3. S3 tahunya dari mana, Pak? Nah, S3 ini ya sama dengan S4 gitu ya. Kita cari S4. S4 sama dengan, nah, sama kan? SF ditambah X4 ini SG kurangi SF, ya kan? Nah, S4 ini dapat dari mana S4? SF-nya. Kita cari lagi. Untuk tekanan yang S4 kan berarti dia 10 kPa. Coba lagi ke sini. SF ini 0,649 juga. 0,649 berarti 0,649 tambah X4-nya 0,9. SG kurang SF ya sama itu ya kayak yang ini SFG. Kalian bisa hitung manual juga nih SG kurang SF boleh gak ribet ya. Tapi ini tabel udah ngitungin ya. SG dikurang SF ya ini 74,996.
ini dikali dengan 7,499. Ketemu S4. Kalian hitung, dapatlah S4, ya kan? Setelah didapat S4, nah, lagi. Oke, S4 dapat, nanti kita kalian akan dapatkan nilai S3. S3 transferan S3. Wah, ini mau nggak mau saya hitung. Kalau sekarang saya mengajarin interpolasi. 0,6492 ditambah 0,9 dikali 7,4499. Nah, didapatkan adalah 7,39,4. Dapatkan 7,3988 lah. Sebenarnya bulat 7,4 aja lah. Ini ya 7,4 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kita sudah tahu nilai S4 adalah 7,4. S3. Baru kan saya bilang tadi untuk mengetahui apa namanya suatu properties di superheat ya kita minimal 2 parameter. Kita udah tahu tekanannya tadi berapa 500 kPa. Oke, kita lihat 500 kPa untuk superheat. Nah ini deh. Ini 500 kPa. Tadi S4-nya adalah 7,4. Ini dia. Ya kan? Dia aduh. Hmm, bentar. Sifat tadi sama 4,995. Waduh, lebih banyak ya kok lebih kecil. Sorry. 0,9 ya. 0,9 dia tidak lebih daripada ini tuh. 500 kPa kan ini ya. 7,5391 saturasinya ini. Oke, tarik dulu. Kita ulang itu ya. 0,6492 apa 0,9 kali 7,4 ini ya. Hmm. Kalau saya lihat ini juga malah nggak sampai keadaan seperti itu. Oke, oke. Berarti gambar saya mungkin bisa salah.
berarti dia sebenarnya tidak sampai ke dalam keadaan superheat. Jadi gini jadi gini, asumsi awal di titik 3 itu adalah keadaannya adalah superheat ya, superheat, 7 superheat. Namun, nah kalau superheat berarti kan dia untuk ini kan 500 kPa bukan sih? Kayaknya saya salah lagi. Iya 500 kPa ini kan dikali 1000 jadinya 500. 0,05 0,05 dikali 500 dikali 1000 sorry. 1000. Oh bukan, sorry salah saya. Aduh, berarti kalau 500 kPa itu yang ini. Sorry. Aduh, pantas saya salah. Mohon maaf ya, ini 50 kPa. Kalau 500 kPa itu yang ini. Nah, sorry. Karena pertama gini, asumsi H3 tadi, titik 3 dia kan harusnya dalam keadaan tuh, ya. Nah, ini gambarnya di sini, kemudian nih, lihat ya. Kenapa saya tiba-tiba bingung tadi, ya. Di titik 3 dia harusnya superheat, ya kan. Kalau superheat berarti S di titik 3 dia harus lebih besar dibandingkan S di titik saturasi. Nah, ini saturasi gas maksudnya. Ini 6,8 berarti masuk akal. 7,499 tadi. 7,4 sorry, hasilnya 7,4. Nah, ini dia lebih besar dibandingkan saturasinya. Ini nilai saturasi gasnya ya. 7,4 berarti kan lebih besar. Berarti dia ada di sini, ya kan? 7,2725 atau 7,4614. Nah, ini nilai S-nya nih. Ya, betul. Nah, udah. 7,2725 sama 7,4614. Itu nilainya. Nah, ini sekalian saya ajarkan juga dengan interpolasi, ya kan? Kita mau mencari nilai H4 gitu ya. Kita yang tahu nilainya itu berada di antara mana? Ini 7,27 ya kan? Kemudian di sini ada 7,4614 7,46 itulah biar mudah ngitungnya. Sedangkan nilai saya itu yang dicari adalah 7,4. 7,4. Nah, sebenarnya gampang. Kalau interpolasi itu kita membandingkan antara yang kecil dan yang besar. Ini saya tulis lagi dulu untuk yang 7,27 itu. Ini entalpinya ya. 2961 ini yang dicari X itu. Kemudian yang 7461 ini sama dengan 3064. Nah, gitu. Jadi ini kita tuliskan aja dulu ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, interpolasi sebenarnya gampang aja. Kita perbuat gampang aja. Jadi itu perbandingan antara yang kecil, delta kecil, delta small, ini sebanding dengan delta large. Nah, mana yang kecil, mana yang besar deh. Ini yang kecil. Ini adalah delta S. Sedangkan yang ini adalah delta large, delta L. Ya udah. 7,4 dikurangi, aduh sorry, 7,4 kurangi 7,27.
dikurangi yang large mana nih? 7,46 dikurangi 7,27. Nah, gitu. Nah, ini sebanding dengan siapa? Dengan ya ini, sebelahnya juga sama. Ini delta S, ini delta L, ini delta L juga gitu ya. Jadi, X dikurangi 2961 gitu. Ya benar kan 2961 dibagi dengan 3064 kurangi 29. Nah, kalkulator 7,4 dikurangi 7 salah lagi. 7,4 dikurangi 7,27 0,13 13 7,46 kurangi 7,27 eh 19 3046. Ini X kurang 2961 bisa kita bayangkan dia itu kayak aja dulu lah ya, kita nggak usah ngurusin itu, nulisnya banyak soalnya. 3064 3064,6 kayak betul kurangi 2961 sebenarnya 103, yang didapat P sama dengan 103,6 dikali 0,13 dibagi 0,19, hasilnya adalah 70,88 70,88. Nah, P ini kan tadi sama dengan apa? X dikurangi 2961. Ya, tinggal cari nilai X-nya berapa. Atau H4. X sama dengan H4 gitu kan. 2961 ini tinggal ditambah 2961. Nah, berarti hasilnya adalah 3031,88. 3031,88. Udah, inilah hasil H4. Jadi ini dapatkan nilai H4. Oke, ini baru setengah jalan ini. H3 kurangi sorry kok H4 ini H3. H3. Nah, itu sama dengan nilai 3. Kita tinggal cari W spesifik adalah H3 kurang H4 berapa hasilnya. Kita hitungin ya sekalian. 191,81 ditambah 2392,1 dikali 0,9. Nah, ini 234,7. Ya, 2344,7. 2344,7. Sangat kecil kan? Lebih kecil maksudnya dibandingkan 3. Ya, tinggal dihitung aja. 3031 kurangi 234. Hasilnya itu baru W spesifik. Nah,
Dari W spesifik itu kita belum tahu berapakah nilai W totalnya. Nah, kita harus tahu dulu berapakah M dot atau jumlah gas yang ada di titik 3, ya kan? Gimana caranya? Ya, kita harus tahu dulu nilai X2, ya kan? Nilai X2. Nah, karena kita tahu bahwa proses di titik 1 dan proses di titik 2 itu adalah isoentalpi, yaitu dalam keadaan ideal gitu, ya. Nah, maka kita harus tahu dulu nilai H1. H1 itu adalah HF pada suhu 230 derajat Celcius. Ini langsung gampang ketahuan. Dari mana? Ya, kita lihat suhu. Suhunya 230 HF. Nah, ini dia. HF. Nah, ini dia. Ya kan ketahuan langsung. 230 HF. 990,14. 990,14. Berarti ini sama dengan 990,14. Sebentar. Kita tidak tahu nilai H1 itu 99014 kilojoule per kilogram. Nah, H2 itu adalah dalam keadaan mikstur. Berarti persamaan H2 itu menjadi H2 sama dengan HF ditambah X H G kurangi HF pada tekanan 500 kPa. Ini mudah kan? Mudah sekali ini. Nah, berarti untuk mencari X sama dengan H2 kurang HF dibagi dengan HFG. Nah, H2 kita sudah tahu nilai H2 itu sama dengan H1. Berarti ini tinggal langsung 990,14 dibagi dengan HFG-nya. Dikurangi dengan HF dulu ya. HF pada 500 kPa. Oke. Pul lagi saya. Ini 500 kPa. Nah, ini oke, ini 5 HF di 500 kPa ini 640,09. 640,09 dibagi dengan HFG-nya ini nih 2108. Ini 2108. Oke, 990,14 dikurangi 640,09 dibagi 2108. 0,116. Berarti 0,116. Ya kan? 0,116. Ini adalah jumlah gasnya. Jumlah gas per massa total. Nah, kalau untuk mencari massa gasnya berarti kan sorry. X sama dengan massa gas dibagi dengan massa total. Berarti massa gasnya sama dengan X dikali massa total.
X-nya udah ketahuan 0,116 dikali dengan massa total. Ini cek kawan. Nah, massa total ini sudah disebutkan bahwa di soal itu adalah 230 kg. Tinggal 230 kg per second. 230 kg per second. Nah, itu kali 230. Nah, ini tetap kilogram per second. Udah, kita dapatkan mg, massa gas yang akan menuju turbin. Berarti nanti tinggal W total adalah massa gas dikali dengan H3 kurangi H. Nah, inilah kerja turbin total. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk temuan ini. Nanti saya akan buat video kedua khusus membahas siklus reheater. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau mendengarkan video ini sampai habis. Dan nanti kalau misal masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup ya. Setelah mencoba mengulang kerjaan ini gitu ya. Mencoba menghitung kerja total turbin pada siklus geothermal. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.